itu ada perempuan rambut panjang, matanya jelas. Posisinya di belakang peserta uji nyali itu yang lagi bungkuk. Jadi kepalanya kayak gini. Borneo Inspirasi. Selamat datang di Borneo Inspirasi, saya Heri Fitrian dan kita pada kali ini kedatangan tamu spesial. Ada Bung Kamsir atau Bang Anci. Ya, selamat datang Bang Anci di Borneo TV. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung Kamsir atau yang lebih kenal dengan Bang Anci. Jangan pakai bung deh, terlalu Apa? serius. Oh, terlalu serius ya? Terlalu serius kalau pakai bung. Oh iya. Iya kan? Jadi kita pakai Bang aja ya? Iya, kita kan masih 17 tahun nih. Oh iya. 17 Jadi tahun. Bang Anci ini ya seorang sebenarnya konten creator ya. Di era sebelum hitsnya TikTok, YouTube sekarang, nah, beliau ini sudah berjelajah di dunia maya. Tapi lebih banyak dulu di Facebook ya Bang ya. Facebook apa? Facebook, sama kemudian YouTube ya. YouTube ya sudah ya. YouTube paling lama sih sebenarnya di Facebook sama YouTube. Ya. Tapi dengan konten yang sangat luar biasa, ekstrim sekali, yaitu masalah dunia alam goib lah, atau alam lain, dunia lain ya. Saya juga sering tuh mantau tuh, nonton tuh, wih Bang Anci lagi menelusuri wilayah-wilayah angker di Kota Tarakan. Nah, atau tempat-tempat yang terkesan gelap dan penuh dengan rasa penasaran. Wah, banyak juga viewersnya dulu itu. Dan memang ya konten-konten seperti ini juga memang masih menarik perhatian masyarakat. Nah, Pas waktu pandemi itu dia. Oh, pandemi ya? Tapi kenapa sih memutuskan mengambil konten-konten ya ibaratnya kalau orang zaman dulu tuh bilang konten uka-uka ya. Karena ada programnya dulu tuh ya Bang ya. Kalau tidak salah dulu. Zaman dulu itu di TV itu. Ada. Bagaimana inspirasi? Apakah itu salah satu inspirasinya nih Bang? Sebenarnya gini, kita memberikan model motivasi kepada generasi muda bahwa menyalurkan hobi dengan cara yang positif. Oh ya, Ya kan. Nah, meskipun hobinya hobinya dia senang menikmati hiburan-hiburan yang horor. Nah, bagaimana caranya? Kan pasti, wah, aku nggak punya tempat, nggak punya wadah. Tapi dengan kemajuan teknologi, sekarang sudah bisa. Gitu. Jadi mungkin melakukan streamer horor gitu kan, kemudian mengeksploitasi tempat-tempat yang dianggap horor ya. Dianggap horor, tetapi tidak menakutkan. Nah itu gimana tuh artinya tuh? Menelusuri tempat horor tapi tidak menakutkan. Karena kan biasanya kan ya kita dulu jangan yang menakutkan. Oh gitu ya. Biar kalau penontonnya mau menakutkan ya silakan. Oke. Ya, jadi memang kalau untuk melakukan konten-konten tersebut memang pertama harus nyali. Dalam artian memang bukan tempatnya saja gelap, kemudian jarang dikunjungi masyarakat, tapi memang biasanya juga tempatnya medan-medannya ekstrim seperti hutan, ya kan, atau bunker-bunker peninggalan sejarah. Dan kita melakukannya itu bukan pada saat siang hari, justru pada puncak tengah malam seperti jam 1 atau jam 2. Dan kita lakukannya seorang diri. Seorang diri? Iya. Kalau paling tim kru itu nanti ada tempat-tempat sendiri, ya kan? Mulai kapan itu Bang? Ya sejak tahun. Singkat abang gitu, mulai dan motivasinya apa sih sebenarnya? Atau memang hanya untuk naikkan viewers atau Enggak. memang Dulu jangankan ini, yang mengharapkan yang nonton aja kita nggak berharap ada yang nonton. Jangankan kita berharap orang yang nonton, kita pun berharap nggak akan kita nonton, punya sendiri. Saya selalu kalau ketika habis streamer gitu kan, itu saya nggak pernah menonton dulu. Oh,
Karena bisa aja muncul-muncul hal-hal yang tidak terduga gitu. Ya, kalau hal-hal yang tidak terduga itu kan tergantung pendapat masing-masing ya kan. Bagaimana cara memandang horor itu ya kan, dan mengkaitkannya dalam kehidupan sosial dan spiritual gitu. Tapi sebenarnya tujuan kita itu melawan rasa takut. Maka ada selalu saya gunakan tagline hashtag melawan rasa takut. Oh, oke. Karena musuh utama kita itu adalah rasa takut kita. Oke, sugesti gitu ya? Iya. Sugesti rasa takut gitu ya? Kita ingin berhasil, tapi kita takut memulainya. Ingat, bukan memulainya, tapi takutnya. Iya. Kalau memulainya gampang, Oke. tapi bagaimana menaklukkan rasa takut itu? Ya kan? Ini sebenarnya konten podcast horor apa? Apa motivasi gitu? Motivator ya? Oke. Itu mulai pertama kali tuh seingatnya di mana, Bang? Di titik mana? Tapi masih daerah Kota Tarakan kan? Mulainya pertama di Kota Tarakan pasti. Itu ada hotel Terbengkalai, pasti udah tahu tuh hotelnya apa itu. Apa gedung Terbengkalai lah. Iya, di sebelah ini sekretariat wali kota ya kan? Oh iya. Di situ. Iya. Oh iya. Tapi katanya dulu di situ juga ya terkenal horor gitu kan? Ya horor hiburan, dulu hiburan malamnya juga horor sampai kelingnya gitu. Hotel Ya, inisial DR ya kan? Atau EI kalau nggak salah itu ya. Iya. Tapi itu sebelah kantor wali kota persis tuh. Kenapa disingkat? Iya. Takut. Enggak juga sih. Bahasanya sama Dewa Ruci gitu kan. Nah, kenapa milih situ tempat pertama, Bang? Gimana ya? Horor itu kan ketika muncul tantangan terbesar. Iya. Pikiran saya sebenarnya kita nggak ada mencari apa-apa, Iya tapi sih. bagaimana menaklukkan rasa takut itu. Tapi gitu sebenarnya aja. horor juga lewat kalau malam-malam lewat depan kantor wali kota, ya kan? Orang lewat aja takut kan? Takut ya kan? Bagaimana masuk ke dalam? Iya kan? Ini kok apa? Bukan main kan di dalam kan historinya itu ada beberapa kali kejadian, ada berapa kasus apa kemudian. Sebentar nanti kalau ngomong ini disensor ini nanti kena pedoman ya apa YouTube nanti. Ya oke. Kasus itulah ya. Ya sekitar beda ya. kejadian-kejadian itu ya kan. Nah, jadi memang tidak mudah sebenarnya. Bahkan terkadang gini teman-teman, bisa nggak di situ kamu main sendiri gitu kan, Bang? Bisa. Ya modal kita paling tripod. Kemudian handphone, kamera, ya untuk live, kemudian botol minuman lalu senter udah gitu. Jadi duduk di situ, diam di situ. Enggak, keliling. Oh keliling gitu ya. Keliling. Stream keliling gitu ya. Keliling. Sebenarnya Sambil kamera on ini terus ini. on Live. Kita biasanya lebih senang ketika penonton tuh lagi typing. Oh. Seakan-akan ada yang nemenin. Kalau penontonnya nggak ada typing atau nggak ada komentar, kita tuh udah sendiri. Di sini pun juga sendiri gitu kan. Kadang boring. Nah itu. Jadi memang kenapa saya kemarin juga mengumpulkan teman-teman, maksudnya yang punya hobi yang sama. Kemudian memang juga ada yang, Bang, saya ini mau bagaimana cara saya membangkitkan percaya diri saya. Karena percaya diri itu pertama juga terhambat karena ada rasa takut. Oke. Ya kan? Iya. Jadi karena rasa takut itu bisa ditaklukkan, maka kita pasti bisa melakukan perubahan. Sama lah, Bang hostnya ini kan. Bagaimana yang kemarin, kalau ndak memulai dengan ilmu nekat, Iya. Susah juga gitu. Susah. Iya. Menaklukkan rasa takut itu harus dengan nekat. Nekat dulu gitu. nekat Berani dulu gitu kan. Iya. Iya. Entah nanti apa yang terjadi ya, ajar aja dulu ya Bang ya. Benar. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar mencari sensasi horor-horor Iya. menakut-nakuti penonton gitu kan. Makanya saya sebenarnya selalu menekankan bahwa tujuan kita adalah bukan karena ada hal dunia lain apa yang seperti itu, tidak. Tujuan utama adalah bagaimana menaklukkan rasa takut kita. Tapi kalau misalnya di lokasi, kayak misalnya di hotel itulah ya, itu kan gelap, tidak ada penerangan, semak-semak banyak gitu kan. Terus ada nggak di situ titik-titik yang mungkin menurut
Bang Anci ini ya kesannya nuansanya horor gitu. Ada ya pasti semua Menakutkan ada karena gitu. kita harus paham. Contohnya, bahwa- contohnya ya gitu, kan ya. paham pertama kita harus kembali lagi kepada iman kita. Ya. Ya kan kalau kebetulan saya Muslim ya kan maka saya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis serta pengajaran-pengajaran syariat. Bahwa memang dalam Al-Quran Allah menjelaskan, aku menciptakan jin Jin dan dan manusia, manusia. melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Ya kan, nah itu. Berarti dengan kalimat itu kita sudah bisa paham. Ada di dunia lain, dimensi lain, di luar kehidupan manusia tetapi yang bersamaan. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh itu tahlil kan nggak terlihat, ya Allah sendiri subhanahu wa ta'ala kan tidak terlihat. Iya. Ya kan? Nah, ini pasti orang mikir, oh ini syirik apa? Syirik itu ketika mensekutukan Allah. Kita Ya, datang kalau- ke situ, kita minta-minta. Ada, ya kan? ada kayak gitu. Ya, oh ada. Ada. Ada kejadian seperti Ya, itu. sampai kadang kita temuin itu bekas togel, bekas sesajen. ada, Bang, di situ? Ada yang mungkin pas saya lagi untuk mau main nanti saya lagi main malam ini gitu kan, lagi main. Mungkin sore tadi dia habis pasang sesajen di situ. Minta petua ya Iya, atau gimana kebetulan gitu. saya lewat, sesajennya masih utuh, ya saya makan. Siapa lagi yang makan kalau Makan bukan kalau manusia? bukan manusia. Terus Iya, iya. ngapain nyediakan di situ Iya, iya. gula, Gula, kopi, kopi, ya gitu kan? Ini maksudnya apa coba? Ya. Ya, itu baru yang salah itu. Itu maksudnya apa ya? syirik Saya gitu bilang kan. daripada ini mubazir ya Allah ya kan. Nah, kebetulan saya makan dulu izin ya kan. Nah, izin. Karena walaupun saya nggak tahu yang punya ini siapa, tetapi bentuknya kayak model kayak ada apa ya kayak dupa-dupa gitu kan. Terkadang. Jadi bukan hampir semua tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai goib gitu ya. Goib gitu ya. Oleh mungkin sebagian masyarakat kita itu ternyata ada yang memanfaatkan untuk Dan sebagian masih percaya gitu ya hal-hal kayak gitu ya. Ternyata kan kita nggak heran, Nggak heran ya kan, ya. ya kan? Asal mula kita juga memang sebelum ada kepercayaan seperti Islam masuk ke Indonesia ini kan memang kita berasalnya dari kepercayaan yang suka-suka dengan hal yang goib ya. goib gitu. Jadi Ya, mohon maaf, tradisinya sebenarnya gitu ya. jadi kayak seperti gini, Bang Eri ya kan malam Jumat punya kebiasaan apa gitu kan supaya usahanya lancar gitu kan. Ada datangin tempat-tempat tertentu. Nah, ini yang juga sebenarnya kalau dalam religius ya memang melanggar. Melanggar ya. Melanggar dan itu tidak dibenarkan dan kita juga akan mematahkan mitos itu. Jadi terkadang ada mitosnya bahwa tempat ini nggak boleh pakai. Yang dilarang yang kita lakukan. Itu dilarang pakai baju kuning, dilarang pakai apa. Kita coba nih. Kita coba itu ya. Mau kita patahkan ya Iya. mitosnya gitu Iya. ya. Ada. Bukan berarti kita menantang, Iya. tetapi kita coba. Kenapa? Justru kalau kita mengiyakan, berarti kita menganggap mereka juga lebih sempurna daripada kita. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan, manusia itu adalah makhluk yang paling aku sempurnakan. Iya, logikanya. Logikanya, jalan, gitu lah ya. iya. Ada. Jadi makanya terkadang Masa ada satu iya. tempat gitu kan. Masa sih Bang, seperti ini mitosnya saya gini-gini? tanya nih tempatnya, ini mitosnya apa? Pantangannya apa? Pantangannya Ah, apa? iya. Iya kan? Saya nggak nanya sesajennya apa gitu kan. Iya kan? Harus bawa ini Kat, kumbang 7 rupa kah atau gimana enggak ya? Tapi kadang dapat sesajen juga. Iya kan? Tiba-tiba muncul aja sajen situ ya. Cuma enggak, biasanya dari viewer, penonton. Oh, dari viewer. Penonton itu datang kadang mungkin saking apa gimana tuh apa ya. Mungkin karena daerahnya dekat nih saya tahu nih gitu kan. Mereka datang tuh bawa konsumsi, bawa apa ya kan. Nah, biasanya di area titik entry point-nya tim itu memang ada di situ penonton. Itu kayak nobar. Jadi peminatnya banyak juga gitu ya. Fansnya banyak juga Jadi ini. memang sasaran kita itu adalah pertama nggak tahu gimana ya, ada emak-emak gitu kan, anak-anak gitu kan, atau wanita, kemudian memang mereka yang memang panut sekali dengan dunia hiburan horor, karena pada saat musim pandemi ternyata live streaming horor itu
itu mampu memberikan hiburan tersendiri ketika stay at home gitu, work from home dan semua, dan memang memicu adrenalin. Tapi karena meskipun kita takut, kita mau nonton terus nih. Ya Penasaran. kan? Nah, Penasaran. bahkan memang ada sempat di luar negeri melakukan penelitian pada saat itu. Kenapa konten horor ini pada saat banyak pandemi yang naik gitu? ternyata memicu adrenalin, jadi otomatis imunitas tubuh tetap stabil dan naik, bertahan. Karena orang kalau lagi takut, lagi apa gitu kan, nih. Tapi ketika memang dibuatkan di door, tidak ada hiburan, tidak ada apa, malah itu membuat lemah. Nah ini hasil penelitian di luar negeri. Oke. Karena pada saat itu memang Jadi penyakit-penyakit jantung lemah atau apa mungkin bisa diobati dengan nonton itu aja deh. nonton itu aja gitu kan. nonton itu, takut ketinggian ataupun paranoid ya. Ya, paranoid ya. Coba aja. Coba aja. Karena kalau saya sendiri jujur, saya orangnya penakut. Saya nggak takut gelap, tapi terang saya takut. Oh gitu ya Bang ya. Takut Cahaya gitu kan, kayak ya, Dracula takut dong. gantengnya kelihatan gitu. Oh, takut bercahaya gitu kan. Takut gantengnya kelihatan. Oke. Kalau tadi berbicara masalah nah sebenarnya settingan nggak sih Bang? Banyak yang bilang settingan nih, komen nih settingan nih. Ada yang settingan. Loh. Ada yang settingan. Ya, settingan itu seperti apa? Settingan itu seperti apa yang ada settingan? Tapi yang kalau streamer atau yang apa, paling banyak kita jujur. Kalau settingan mungkin pertama akan mengangkat, mendongkrak. Tapi setelah itu akan jatuh. Kenapa itu? Itu baik oknum streamer yang ada settingan ya. Viewer atau netizen, netizen ini kan maha agung, bahkan maha jago, lebih ya? cerdas. Jadi ya kita nggak bisa membohongi penonton. Jadi kalau ada atau gimana, jadi karena gini konsep saya berlagi berjalan, saya coba menceritakan sesuatu. Saya nggak perlu harus ada tampilan apa. Mau kalian lihat apakah yang saya lihat itu, saya nggak peduli. Jadi kadang kita nggak ngelihat, itu penonton yang lihat. Kemudian dikirim screenshotnya gitu kan? Ya. Dikirim screenshotnya, lah. Ya saya jadi takut sendiri. Saya jadi takut sendiri. Takut sendiri ya. Lebih takut daripada penontonnya. Ini ada ya. Ini ada. Makanya kebiasaan saya itu, saya tidak pernah menonton hasil streamer saya sendiri, itu saya tidak pernah. Jarang. Mungkin kalau sudah jarak 1 bulan 2 bulan baru saya tonton balik. Untuk evaluasi aja gitu kan. Ya, itu pun nggak pernah sampai habis. Nggak pernah sampai habis. Cuma memang dulu sempat memang ada kejadian yang luar biasa. Ternyata ada, dengan kita sering melakukan streamer horor gitu, ya kan? Ya ada menemukan kayak mungkin bekas-bekas peninggalan sejarah yang belum pernah terungkap. Di Tarakan ini. Meninggal apa? Ya seperti kayak ya benda-benda lah. Ya tapi bukan untuk kita jadikan klinis, ya udah Ya, jadikan bukan barang untuk, sejarah aja ini kan. Sejarah aja, bukan Iya, klinis ya. banyak sih. Dan ya ini mengajarkan kita bahwa kehidupan terdahulu itu juga sudah sangat lebih ekstrim daripada kita, tapi kita juga belum tahu. Karena kita tidak pernah ketemu sama orang yang berada pada saat itu gitu kan. Nah, Karena ada sejarah-sejarah yang sejarahnya tidak pernah terungkap gitu kan, tetapi dari petunjuk-petunjuk umpamanya ini dulu di kuburan di komplek pemakaman Tionghoa ini apa gitu kan. Nah, ternyata mereka selain menyampaikan sesuatu dengan interaksi kepada kita, padahal itu di luar jangkauan kita sih, kita tidak menginginkan seperti itu. Ya kan, kadang ada penonton yang ini karena kan tidak tertulis ya Bang ya. Tidak kita nggak ada pakai skrip. Iya. Nggak ada pakai skrip. Nah, mereka menceritakan, coba dia bilang itu jalannya seperti di sana, itu tembusnya nanti di sini. Itu dulu ada jalan katanya. Nah, akhirnya besok di konten selanjutnya kita coba pecahkan mitos itu lagi. Ya. Ternyata baru tahu kan, ternyata ada jalan yang tembus dari
Karangagas Ke? ke pemakaman Tionghoa. Tionghoa. Dari belakang. Itu jalanannya bagus. Oh, sudah pernah ditelusur gitu ya? Dan itu jalanan tertua yang dibuat Heeh. oleh tentara Australia. Oh, pada saat di Tarakan. Iya, jalan setapak. Di setapak. Nah, itu sih banyak. Makanya kan dengan seperti ini kan kita ambil nilai positifnya Ya. saja gitu kan. Kalau orang menganggap ini tahayul dan negatif itu up to you again gitu. Iya, Kita iya. nggak peduli. Iya. Gitu. Yang penting tujuan itu saya terserah Anda ya kan. Iya, Terserah lo, gitu. penilaian di tangan Anda gitu kan. Cuma terkadang gini, ada juga penonton itu ibunya nggak suka, anaknya diam-diam nonton. Gitu, anaknya diam-diam nonton, gitu kan. Nah, jadi memang horor itu bagaimana cara mandangnya, ibu konten kreator, cara mengolahnya, dan ya kita juga sangat sesali ketika ada konten itu memang yang tidak jujur. Jadi konten kreator itu harus jujur. Ya, jangan hanya settingan aja terus kan. Nggak perlu, kalau perlu Rekayasa, jangan kan. ada settingan, karena kalau di saya sangat menolak ketika kita berkreasi namun tidak jujur. Ya, Karena seorang yang berkreasi itu harus pertama ditampilkan adalah kemampuan dan kejujuran. ya, originalitasnya. Harus original tanpa ada settingan apapun gitu kan. Kadang ada yang komen, host pulang kerjaan nggak ada hantu di situ. Yang nyari hantu siapa? Saya yang bilang. nyari hantu? Kita cuma uji nyali nih, gitu kan. Saya cuma mau jalan-jalan nih Mau di sini. jalan-jalan, ya. Cuma gitu, di apa Iya. gitu kan. Lah terus mau ngapain di situ? Lah saya nanya, Anda nonton saya ngapain coba? Dibalikin gitu kan. Anda nonton saya ngapain? Ya coba? kalau memang nggak tertarik ya ngapain komen gitu kan. Iya. Nah, biasa Jadi- manusia kan ada sisi juga mau kumpul-kumpul juga dia Iya, gitu kan. bilang orang apa ya seakan-akan Iya. jatuh kalau kayak seperti itu saya Ya, jadikan ini. maksudnya kalau yang komen itu mau juga pernah nggak juga datang ke sini gitu ada kan? dia nantang. Nantang. Gimana? Kan nantang. Oke, di mana lokasinya itu, Bang? Gitu kan. Saya mau ke sana juga gitu Tapi kan. dari pusat kota 1,5 jam loh nih. Nggak apa-apa, Bang. Oke lah. Datang. Dia akhirnya datang tepat jam 2 malam gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah, tahu bunker ini ya, bunker Angkatan Laut ya. Yang di mana nih, Bang? Burungan. Oh, ya di Mau sana. masuk lagi dalam gitu kan. Lantamal kah? Lantamal. ya. Oke. Masuk ke dalam lagi. Hutan lagi. Saya tantang gimana? Di mana? Wah, nggak ada serem-serem tempatnya nih gini kan. Ya saya ingin tunjukkan bagaimana nanti ikut saya ke dalam. Dipikirnya di tempat ramai itu saya Oh. nggak mungkin saya bilang. Ini nggak kan mungkin entry lagi. point Iya, gitu kan. Ini kan tempat titik temu aja. Oh, Ayo kita sampai- masuk lagi. Iya, sampai kan Pak RT di sekitar itu sampai bilang, Bang, jangan ke sana, nggak enak karena memang tempat itu dianggap angker gitu kan. Oh gitu. Nah, saya bilang enggak. Saya bilang mana yang lebih angker? Gue bilang masa lalumu ketimbang hantu. Oh bisa aja Bang, saya biasa masuk di camp, masuk di apa gitu kan. Oke, Oke, terus. saya antar, kita mulai. Ya kan. Saya nggak kasih kamu lilin. Nah, di sini nggak pakai lilin, saya Ya bilang. pokoknya nggak pakai lilin. Cuma modal senter doang sama kamera. Ya kan? Cuma kan kamera kan kita nggak perlihatkan dia menggunakan infrared karena untuk membaca dalam keadaan gelap. Ya. Gitu kan. Nah, kita nggak ngeliat kan kalau kita kasih tahu, Weh. oh naik nyalinya gitu kan. Aku pasti kelihatan nih Iya, kan. pasti kelihatan ya. Pasti kelihatan. Jadi udah kita stay kan 20 menit apa 25 menit. Saya apa ya? Kok pengunjungnya kok yang ujinya hilang gitu kan. Hilang. Bang. Kan dipantau sama tim. Bang, hilang. Akhirnya masuk. Hampir 2 jam dicari sama warga juga sekitar, ya kan. Ternyata Ada telungkup di bawah pohon. Di rawa-rawa bawah. Di bawah. terkelungkup terus. Jadi kita bersihin kotor dalam keadaan kotor itu. Waduh. Kan rawa-rawa. Iya rawa-rawa. Jadi dibersihin lah sama warga apa gitu kan. Ditanya, loh saya kok ada di sini, dia bilang, loh kau nggak melumur, ngapain melumur-lumur tadi melumur-lumur di sini? Enggak, siapa kok saya bisa dalam keadaan basah? Nah,
pikirannya dia didatangin ada beberapa orang katanya, ya kan, orang tua gitu kan ngajak dia makan, ngajak dia apa. Loh, tadi katanya ada yang masuk ngajak saya makan apa? Nggak ada. Nggak ada. Dilihatkanlah posisi stream itu. Coba lihat timer ya kan, kita lihat. Kalau di sini jam Ada nggak? Nah di detik keberapa kamu? Dia tuh hilang kayak model merangkak langsung kayak model lari gitu kan. Nah, model lari tapi kayak ada menerjang sesuatu gitu kan. Nah, udah lama dikira teman-teman biasa itu hal kayak gitu, dikira apa? Kok nggak balik-balik, ya kan? Kan kosong dari kamera. Nah, akhirnya ya udah. Dia bilang, "Bang, hilang. Hilang. Padahal dia tuh nggak lari. Dia cuman berdiam diri tanpa sadar. Diajak, ya ada yang ngajak, ada yang ngajak gitu kan. Nah, Waduh. dia posisinya itu kayak orang lagi sujud, sujud di bawah Terkelungkup pohon. gitu ya. Itu mandi lumpur, asli mandi lumpur. Jadi saya bilang nggak ada kita. Nah, memang ada Tokoh lah. tokoh yang di situ mengatakan. Yang dituakan itu ya. Berarti pernah Pak, benar Pak, apa yang saya bahwa tempat ini memang Ada nuansa-nuansanya. ya, mistisnya. maksudnya gini. Memang waktu ketika dia uji nyali, ini orang kan sering ngomongnya kasar. Ah nggak ada, ini kan kalau menampilkan kesombongan. Sebenarnya takabur. Gitu kan. jadi ya prinsip kita tidak sih tawadu gitu iya, kan. positifnya kebetulan waktu itu dengan imam masjid itu katakan bahwa saya nggak tahu, katanya saya pernah mimpi melihat tempat ini dulu ada semodel kayak memang dulu di situ ada kayak kesultanan yang memang nuansa Islaminya sangat kencang. Jadi nggak boleh sombong atau ria ataupun pamer apa di situ nggak boleh, bahkan hal-hal ini sifatnya najis kotor gitu kan apa. Padahal itu hutan. Dan di sebelahnya itu ada bunker yang memang bunker penjara bawah tanah. Itu. Ngeri juga nih. Jadi Apalagi penanggalan sejarah ya, perang dunia kan. Dia tahu, tapi kan bilang bang kayaknya itu bunker. Enggak, memang saya enggak kasih tahu itu bunker. Itu bunker, saya kasih lihat foto kondisi siang harinya. Ini bunker saya bilang kan, karena gini, sebelum kita melakukan streaming atau streamer itu kita harus ngecek lokasi dulu. Harus survei. Ya survei, tapi biasanya survei itu tampilan depan saja. Karena gini, kalau saya sudah survei tempatnya saya sudah hafal, nggak nantang bagi saya. Nggak nantang saya bilang. Justru kalau saya malam saya nggak tahu, bahkan kadang kan tim yang survei gitu kan, untuk mengutamakan safety, kemudian entry point-nya seperti apa, kemudian nanti kalau izin dengan masyarakatnya seperti apa. Gitu. Kan harus lapor warga juga tuh, gitu kan. Paling tidak kita biasanya tuh memang lapor di polsek gitu kan, atau di ketua RT biasa seperti minimal itu. RT lah. Gitu. Ya minimal. Kalau Pak RT pasti sudah itu. Karena ya pernah juga sih dalam pelajaran di awal tuh teman kita percaya udah lapor, ternyata belum datang Pak RT-nya marah-marah. datang Pak RT. Jangan kau masuk di situ gitu kan. Jangan kau macam-macam gitu. Marah-marah gitu kan. Syukurnya anaknya ini penonton kita. Anak Pak RT. Ya kan? Oh ini rupanya yang suka dinonton anak saya ini, dia bilang kan. Oh iya Pak. Oh pantas, waduh. Maaf Pak, saya tadi ngomongnya kasar Bang, apa gitu? Nggak apa-apa, biasa Pak. Biasa itu ya Pak ya. Jangankan dimarahin manusia, dimarahin iblis juga kita biasa. Oke. Uji nyali, terus motivasinya agar tidak takut. Tapi Bang, ini mohon maaf nih Bang, banyak yang mengatakan bahwa ini tontonan orang tidak bermutu gitu kan. Wah, SDM rendah lah gitu kan, atau apa gitu kan. Nah, ini komentarnya gimana Bang? SDM rendah gitu kan. Ini orang-orang kelas bawah nih yang nonton kayak gini aja nih lah. Ya nggak apa-apa. Ya kan banyak silakan. komentar seperti itu loh, Bang. Silakan, nggak ada masalah. Ini konten apa ini dia bilang kan. Tapi kalau udah ngomong kayak gitu jangan nonton horor lagi ya. Gitu kan. Iya. Karena sebenarnya gini, menilai sesuatu itu untuk menjadi apa ini bener horor apa tujuannya? Tujuannya dulu kita tempatkan. Iya. Makanya
saya dari awal menekankan bukan karena hal yang mistis, Iya. bukan karena hal yang gaib, tetapi ada edukasi dan sebagai motivasi melawan rasa takut, Iya. gitu. Iya kan? Jadi Tapi karena- banyak aja kan yang komentar seperti itu di banyak, tapi nontonnya paling rajin. Kan komentarnya ada miring, juga. Iya, apa wah nontonnya ini paling konten rajin apa kan. ini, gitu Nah, iya kan, Nah, kan rating penonton itu kan kita bisa ukur kita gitu lihat kan ya. di meta sih atau Statistiknya ada lah gitu kan. Lah, dia rajin terus nonton akunnya ini Tapi kan kok nonton. komentarnya kurang ajar gitu kan. Komentarnya kurang aja tidak apa-apa saya bilang. Iya kan? Silakan Anda katain apa-apa, yang penting Anda nonton terus deh. Iya kan? Nonton terus. Karena kan memang juga segmennya penonton ini banyak-banyak lah ya. Ya, Ada yang ada pro, ada segmentasi, yang kontra, itu kan Ada biasa yang lah. senang banget gitu kan nonton gitu kan. Dan memang kalau penonton yang pro itu dia selesai nonton itu pasti ngirim ke kita tuh screenshotnya apa gitu kan. Oh ini bang kayaknya ada aku lihat nih sedikit-sedikit. Tapi memang logis. Ya. Saya bilang begini, Anda yang membuktikan sendiri, tidak ada settingan ya kan. Ada yang ketika waktu uji nyali yang di bunker STM belakang itu, SMK 2 ya. ya, itu ada perempuan rambut panjang, matanya jelas. Terlihat sama penonton. Gitu. Posisinya di belakang peserta uji nyali itu yang lagi bungkuk. Jadi kepalanya kayak gini. Kita nggak dapat apa-apa, tapi begitu dengan gambar ini kita review videonya, Putar rekamannya. dapat. Oh gitu ya. Dapat, tapi memang harus kalian khusus kan, maksudnya Ya. editingnya harus memang bagaimana caranya bisa nge-crop dapat ini. Oh ya. Begitu potongan video itu kita upload ke YouTube, langsung di banned. Karena itu gambar real, dianggap oleh YouTube itu gambar real. Oh gitu. Jadi justru kalau yang di YouTube itu tidak akan menerima gambar kalau penampakan begitu. Kalau ada penampakan di YouTube itu bukanlah sesuatu yang real. Karena YouTube itu punya sistem atau teknologi yang bisa membedakan mana gambar video ini yang nyata real dengan yang editan Atau buatan. settingan gitu ya. Kan ada tuh dia. Dan itu YouTube jujur. Ini pembohongan publik. Oh gitu ya. Tapi ada juga ketika ekstrim dan betul-betul full, itu YouTube juga nggak mau. Jadi kalau umpamanya ini ada dianggap kampanye yang menyesatkan, Ya. orang takut gitu kan apa. Justru YouTube itu jadi lebih penakut. Jangan terlalu seram deh. Iya. Sebenarnya banyak kalau mau ditampilkan yang bisa lebih seram gitu kan. Waduh ya. Nah itu yang kepalanya gini. Ada itu kayak sosok putih loncat-loncat. Sosok putih loncat-loncat. Waktu itu gini, ada kejadian di entry point kita di waktu itu di Mamburungan. Di Mamburungan, yang jalan ke Pantai Amal, ada jalan ke kiri yang ke tempat bumi perkemahan itu. Bilang Atung. Nah, tapi terusnya Oke, ya, dekat Gunung Tengkorak gitu kan. Kita ada kejadian di entry point, ada beberapa tim itu memang kondisinya langsung tiba-tiba sakit gitu kan. Ya. Kita kalang kabut. Jadi yang teman-teman lagi persiapan uji nyali di dalam itu, kamera ditinggal di dalam. Dalam Sengaja kondisi atau sengaja? enggak. Kita panik. Panik dalam artian gini, ada berapa tim dan penonton yang di entry point itu dalam keadaan kondisi nggak sadar gitu kan. Nggak sadar. Nah, jadi dalam bilang orang ini kok apa ya? Tiba-tiba kayak kaget. Bang, cek di kamera, ada yang aneh gitu. Kita cek di kamera, ini kondisi kamera lagi stay tripod di depan lampu, tapi kondisinya lampunya pada agak buram. Oke. Karena diburamkan dulu. Ada barang itu lewat. Itu penonton yang dapat. Bukan kita. Coba ulangi lagi. Lagi ya. Wih, cepat bang. Di slow kan dulu. Real. Promotion dulu. Real ya. Iya. Waduh. Begitu kita upload lagi, nggak sampai seminggu ditolak sama YouTube. Ditolak sama YouTube ya? Kalau jujur katanya. Kalau jujur ya. Ya kan? Waduh, tapi beruntunglah orang-orang yang sempat lihat mungkin pada saat lain gitu ya. Ya jadi memang
apa ya, paling kalau ditanya Bang tempat yang paling suka itu di mana sih? Saya lebih senang dengan bangunan. Oh, bangunan yang ditinggalkan gitu ya. Bangunan. Daripada hutan atau semak-semak atau apa. Kalau gitu ya. hutan itu karena gini, karena kalau konsep saya yang pertama lebih enak kalau dia bangunan itu kita bisa selingin dengan penonton yang tidak terlalu tegang. Penonton itu kan diajak curhat enak. Diajak bucin enak penonton itu. Mereka interaksi lewat komen gitu ya. Iya. Oke. Kita lagi main di rumah kosong atau terbengkalai atau bangunan kosong gitu kan. Ya kita ciptakan cerita sendiri. Cerita ya kayak bilang orang kenangan, cerita apa gitu kan mereka jadi. Nah penonton berinteraksi enak seperti itu. Nah ketimbang kalau di hutan tuh ekstrimnya horornya memang juga tinggi juga beda sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih horor yang di bangunan ketimbang hutan. Hutan kan sudah jelas nih. Ya. Sudah jelas. Kalau dibangun kan belum tentu. Tiba-tiba kita di cermin kok ada dua gitu kan. Ada dua. Nah, jadi ya saya sudah bilang orang kalau biasanya kalau main dalam bangunan terbengkalai, saya bawa ke histori. Maksudnya dalam apa kehidupan Sejarahnya gitu. kayak ya kayak anak-anak ini loh lagi bucin gitu kan. Ini rumah kosong. Ih ada cermin teman-teman, ada cermin. Ah nggak mau ah, aku nggak mau lihat depan cermin itu. Penonton bilang kenapa harus ada kenapa? Nggak, takut masa lalu kelihatan lagi. Jadi bercandanya juga ya, aja bercanda. Padahal juga. ini takut Gitu ya. ya takut apalagi kalau sebenarnya bangunan itu bangunan bertingkat. Ya. Ya lebih dari 1 lantai 2 lantai bahkan ya. Jadi ya kita taklukkan dulu rasa takut kita. Ya. Baru bagaimana kita mau menghibur kalau ya. kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Ya betul. Ya kan sama lah seperti Bang Heri ketika ingin siaran gitu kan. Kan harus mood dulu nih. Iya, mudi dulu. Mau utang, mau apa urusan pikir belakang dulu lah. Mau Ya lagi kan? kelahi sama orang Mau kan? kelahi sama orang urusan belakang. Aku harus stay gitu kan, harus power sudah. Ya seperti itu. Dan memang ya alhamdulillah kalau karena itu hobi yang disalurkan dengan cara kreatif dan menjadi motivasi teman-teman yang lain. Oh Bang, ya akhirnya menjadi penghasilan tambahan. Ya. Jujur aja kalau konten kreator itu nggak menjadi penghasilan tambahan tuh munafik saya bilang. Bullshit gitu ya. Bullshit lah. Bullshit gitu ya. Apalagi sekarang teknologi meta apa gitu ya kan. Algoritma udah bagus ya. Emak-emak sebelum masak dia jadi konten kreator dulu. Ya. Ya kan dia jadi udah beli sayur nih 2 jam. Nge-reviewnya lebih lama ketimbang masaknya. Kan seperti itu rata-rata di era-era seperti ini apapun yang penting jadi konten kreator atau jadi konten gitu kan. Nah cuma ya memang kalau untuk seorang konten kreator pada umumnya harus tetap mematuhi aspek sosial. Ya itu yang penting. Itu sih aspek sosial, jangan aduh mentang-mentang kepingin mendapatkan konten yang luar biasa biar bisa trending dan mendapatkan monetisasi yang besar, penonton yang banyak, tapi meninggalkan nilai budaya dan sosial serta religius. Ini yang kita takutkan. Dan ini sudah ada yang berjalan seperti itu. Ya. Nah, makanya saya berharap juga teman-teman kalau ingin tetap di eranya konten kreator, jadilah konten kreator yang kreatif dan sosialis serta religius. Gitu. Jangan sembarangan, jangan terlalu ya kadang juga. Ya kita lihat ya sendiri ya bagaimana konten kreator itu mentang ini horor itu paling banyak omongan joroknya. Oh gitu. Paling banyak. Kalau kita nggak bisa kendalikan emosional, kita ini terkadang kebawa emosi. Nah, kalau di saat kita emosi, traffic penonton tuh naik. Cuma kalau kita emosi dengan kelepasan ucapan apa itu kan tidak edukatif. Ya dengan kata-kata aduh maki-makian lah apa. Itu ada bang? Banyak itu sekarang. Banyak ya. Banyak.
Banyak itu sekarang. Bahkan ya terkadang kalau dia nge-review suatu area gitu kan, kalimat yang tidak senonoh itu keluar. Waduh. Ya kan? Kalimat yang tidak senonoh itu keluar. Ya nggak pantas lah. Karena memang segmennya konten horor ini adalah remaja, kemudian dewasa, kemudian ibu-ibu, ya, perempuan, paling banyak anak-anak. Yang menonton gitu ya. Nah, makanya ketika kita baru sadari, oh ternyata penonton kita kan paling banyak nih anak-anak nih, gitu kan dengan ibu-ibu, maka ya udah kita rubah pola, selalu evaluasi. Oh ini kalimat ini kita nggak boleh sebutin. Bukan takut sama bilang orang karena penunggu ada apa, takut sama netizennya, netizennya yang salah dalam menikmati konten itu. Gitu sih. Jadi tidak meninggalkan nilai edukasinya. Ya harus lah, harus. Kita kan nggak sembarangan juga, harus mendidik juga gitu kan. Kalau ya kita lihat momen, umpamanya momennya mau mendekat 17 Agustus. Ya. Ya kita nge-review tempat-tempat sejarah. Oke. Ya kan nge-review tempat-tempat sejarah, memecahkan mitos-mitos sejarah. Apa benar gini kan? Jadi memecahkan mitos itu bukan sesuatu yang klinis, enggak. Tapi mengungkap rahasia di balik itu yang tidak tertulis. Iya kan? Kan ada di sejarah yang tidak tertulis. Tetapi berkembang secara budaya di tengah masyarakat. Menjadi budaya ya, kayak betul. Kebiasaan daerah ini nggak sama dengan daerah ini. Kenapa? Ada apa? Historinya apa? Gitu kan? Ya mungkin ada cerita yang mungkin kalau cerita itu disampaikan kepada kita ada dua, percaya atau tidak percaya. Tetapi itulah keragamannya. Ya, Bang. Tim Abang gimana itu, Bang? Sampai saat ini? Alhamdulillah masih jalan gitu. Cuma sementara ini masih dengan kesibukan masing-masing, ya kan? Kesibukan masing-masing. Karena memang kita dulu tuh betul-betul. Nah, kalau tim Abang ini ada nggak juga merasakan hal-hal yang mistis gitu, yang ya tidak masuk akal? Bahkan ada yang dulu pernah pulang ke rumah, dia belum sampai ke rumah. Ada satu makhluk itu yang datangin istrinya. Hah? Satu makhluk? Ini yang saya merinding nih cerita. Kenapa? Jadi kebetulan tempat tinggalnya di tengah hutan dekat Selatan. Enggak. Di ini. Pemburungan. Wilayah Intraka. Oh, Intraka. Ya. Suaran Utara. gitu kan. Suaran ya. Oke. Dia lagi konten. Tapi istrinya itu di rumah didatangin seorang nenek-nenek tua yang pada saat dia ngonten ketemu juga gitu loh kan, hal yang bersamaan. Nenek-nenek tua pakai kebaya gitu kan, ini malah istrinya yang di rumah tuh sempatin buatin kopi. Oke. Kondisinya hujan lebat gitu kan, karena kalau kita memang konten nggak ada ampun, mau hujan lebat nggak ada urusan. Iya. Kan? Pernah itu kejadian sering? Sudah sering gitu kan. Tiba-tiba memang gilanya di situ. Jadi siap siaga jas hujan sudah ya, Bang ya. Kadang nggak pakai jas hujan lah. Oh gitu. Nggak pakai jas hujan gitu kan. Ya. Kita kadang kebilangin sama penunggunya, mana yang lebih tahan? Kamu dingin, aku dingin. Ayo, mana yang duluan? Duluan menyerah. Kayak biasanya kita seperti itu. Nah, itu kejadian-kejadian aneh itu biasa. Ya, tiba-tiba kalau ya kembali lagi di kepercayaan masing-masing sih ya, keimanan masing-masing. Ya kan? Yang pertama saya tekankan ke teman-teman bahwa kan di dalam Al-Quran sudah jelaskan, Allah itu, patokan saya itu, kata Allah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada aku. Nah, begitu kita mengetahui seperti itu, ya Allah betul-betul besar tanda-tanda kekuasaan. Nah, kembali lagi tadi masalah pendapatan ya, karena semua konten creator tentunya pengen kontennya juga dihargai, kemudian ada sesuatu yang teman-teman, ini pertanyaan paling seram. Kenapa? Kenapa nih, Bang? Ini pertanyaan paling seram. Nggak ada berani konten kreator ngomong penghasilan. ya itu gimana itu? Ini hostnya saya nggak tahu. Nanti terakhir dia bilang, Bang, saya titip rekening. Takutnya seperti itu kan. Gitu. Gimana? Ini ngeri hostnya. Ya intinya. Apalagi sekarang gini ya, di TikTok itu kan boleh ini ya sekarang.
apa kayak menyawer gitu. Giveaway. Iya, giveaway. Giveaway gitu kan. Kalau kita sih nggak fokus di TikTok. Oh, masih nggak bagus ya. Tetap di YouTube enggak. atau Facebook atau gimana? Iya, tetap di Facebook atau YouTube. Karena gini, ranah penonton di TikTok ini pembatasannya sangat banyak. Oh, bisa tidak. kena bisa kena apa Sementara ya? Peringatan namanya, gitu ya. namanya konten kreator itu kan Oke. harus bebas, ya kan, harus bebas. Bahkan juga ya ekspresinya harus lepas. Nah, ketika ekspresi lepas itu namun masih ada pembatasan kan kayaknya nggak terlalu. Makanya banyak teman-teman yang pernah sempat ke TikTok itu ya kan, ya memang sawerannya apa gitu, tapi ketika akunnya nanti langsung pembatasan, langsung kena ibarat kena ban gitu kan apa gitu kan, ya harus mulai dari nol lagi kan. Itu yang repotnya. Memang sawerannya gede, tinggi gitu kan, tidak seperti di YouTube. Tapi keunggulannya di YouTube kita tuh gini, ya Bang Heri lah, ya kan kita sudah buat konten video, meskipun kita tidur kan monetnya masih jalan. Iya. Ketika ada yang nonton, kalau di TikTok kan enggak. Harus di live kan dulu. Harus di live dulu, harus monyong dulu kita depan Iya, kamera kan, dulu gitu, baru gitu. Nah, kalau di YouTube kan enggak, apalagi kan YouTube sekarang itu kan memang ada namanya Smart TV, ya kan, ya paling sering kita tuh ngajak penonton untuk menyaksikan itu melalui Smart TV. Agar lebih apa? Ya karena nilai monetnya lebih besar. Ya, saya kira lebih lebih jelas itu nanti kelihatan ada muncul itu Monetnya ya. lebih besar. Kalau jadi penonton antara menonton dari handphone di YouTube sama dengan menonton menggunakan Smart TV. Iya. Lebih besar yang Smart TV. Oh, saya baru tahu ini, Bang. Ya kan, kayaknya harus belajar banyak lagi nih, Bang. Kenapa saya kasih buka rahasianya? Aduh. Oke. Ya kembali kita itu masalah apa untuk pendapatan itu gimana itu? Apakah beriklan atau apa gitu? Alhamdulillah udah, ya kan udah, ya kan. Memang. Padahal kan kita nih ya operasional, harus ada transport, harus ada ya beli peralatan lagi gitu nah. Ya, Nutup nggak itu tuh, kita ya? utamakan kalau dari penghasilan itu utamanya ada peralatan. Atau memang sebenarnya ini hanyalah sebuah hobi kita punya. Memang berangkatnya dari hobi. Ya itu makanya. Gitu. Berangkatnya dari hobi. Jadi gimana ya? Bilang orang kita sempat dulu nggak mikir itu penghasilan teman-teman nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi jujur teman-teman ketika dia jadi konten kreator horor disegani orang bang, aku ditakuti orang bang, dikira hantu. Wah, jadi ada pride gitu ya. Iya, saya bilang gini, ini biar ya. kamu nggak jadi pejabat ternyata bisa disegani orang gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi ya itu masing-masing lah ya, masing-masing. Karena memang ya alhamdulillah saya juga bilang orang tanpa bisa apa-apa kalau tidak ada dari teman-teman. Karena teman-teman itulah napasnya. Iya. Mereka menyediakan apa tempat, mereka survei, kemudian mereka juga yang menyiapkan peralatan, ya kan perawatan. Karena memang kita tuh yang paling besar di kosnya adalah peralatan. Kamera, ya. Kamera, editingnya. kita nggak mengedit. Oh langsung pure gitu langsung. Iya, Dari kecuali kamera memang dari sistem mengatakan harus ada beberapa video. edit, Nah, harus dipotong, harus apa gitu kan. Jadi pure tangkapan langsung upload gitu. Lah, makanya saya bilang penonton lebih hebat. Jadi kadang dimasukkan di komentar. Iya. Kan ketika videonya sudah tayang nih kan. Menit segini. Oh, Ini munculnya sini gitu kan. Kayak detektifnya mereka ini. Jadi kadang saya begini, saya malu sama penonton. Saya bilang kan, saya malu sama penonton karena dia lebih jeli. Tapi memang ada penonton tuh macam-macam. Ada dulu penonton kita yang di Kabupaten Nunukan itu kan saya selalu gunakan teknik jump scare. Ya. Seperti film horor lah. Jadi jump scare itu bukan settingan, tapi memang jump scare itu jangan ada gunakan peralatan lain ya. Jump scare itu adalah sikap gaya kita. Gitu kan. Kadang saya berarti mainnya datar cerita dulu kan. Cerita dulu.
Penonton itu kan kita kan nggak dengerin napas kita, Iya. tapi penonton tuh mendengar napas Mendengar. kita. Apalagi Bayangkan, sedetail itu loh penonton ya. Iya. Napas kita pun masih dia dengar. Iya. Nah, itu sudah merupakan jump scare bagi mereka. Jump scare ya bagi mereka. Padahal kita tuh ngomongnya bisik. Oh. Teman-teman, Ya. aku kayak nggak enak nih. Di belakang. Aku perasaan kok agak lain gitu kan di belakangnya. Iya. Ada sesuatu gitu kan. Nah, Itu menarik itu sebenarnya itu. Jump scare-nya itu bagi penonton. ini saya bongkar dikit deh. Saya bongkar. Ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi penonton pasti akan menganggap sesuatu itu ada. Ya kita nggak lihat apa-apa memang. Dan kita jujur nggak ngelihat apa-apa. Begitu kan tekniknya ada kamera, ada senter. Nanti kita sorot. Dari kiri dulu kan, kiri main sampai situ teman-teman. Begitu mentok di kanan, kita sudah tentukan titiknya nih. Jump scare-nya di sana. Teman-teman pelan. Ntar ya. Teknik orang kalau lagi ngomong di radio, penyiar radio itu kan keunggulannya di suara. Iya, suara. Sehingga orang bisa Berimajinasi, theater of mind gitu kan. gitu kan, ya kan. Pokoknya kamera menghadap ke sana semua. Kita jangan diam, Iya. banting langsung. Oh, banting. Tapi memang kita sudah bilang tetapkan di mana kita mau lari. Iya. Iya kan, lari. Sudah tahu gitu kan. Lari Iya, gitu kan. iya. Nah, itu teknik yang nggak sampai 1 menit. Wah, ini penonton langsung seru nih, langsung heboh juga deh kan. Karena memang pasti mantengin terus gitu ya. Penonton itu dia bukan nikmatin yang masalah jeleknya di depan tuh apa gitu. Kejutnya. Iya. Kalau kita nonton film horor apa sih yang kita tunggu? Ya, jump scare-nya lah. Jump scare-nya. ya kan. Di Gitu. mana-mana itu, Pak. Tapi gini tapi tangannya itu buka gini kan. Lihat lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu. Saya bongkar dikit deh, Ya, ya kan? apa-apa. Saya bongkar ya kan. Jadi Masih dikit aja nih, belum semuanya ini belum. sebenarnya. Belum. Ada memang terkadang juga teknik pencahayaan. Oh. Nggak ada penampakannya, nggak ada. Nggak ada. Kecuali memang yang real, akan realnya itu bilang orang kita tidak menggunakan teknik lain, ya kan? Itu ketika uji nyali. Uji nyali baru benar itu. Nah, kalau kita lagi eksplorasi gitu kan, kita ngelihat nih, ceritanya kadang boring nih, mau cerita apa sudah nih kan? Iya. Aduh, gimana yang udah mentok pikiran ini kan? Cerita bucin sudah lewat sejam yang lalu. Kita tuh live paling minim 3 jam. Ya. Paling minim 3 jam. Lumayan itu, Pak. Lah iya. Lu ngomong apa, orang siaran 2 jam aja boring kan? Boring ya, apa lagi? Ini mau ngomong apa? Tapi kan dengan situasi kayak gitu kan tetap banyak aja yang memantau gitu Lah kan, iya. melihat, gitu Jadi, kan. ini kelihatan. Nah, kita harus bisa tentukan. Umpamanya ada arena permainannya pohon. Nah, di pohon ini kayaknya bisa. Kita nih. sorot nih pohon ya. Nah, atau situasi alam. Ketika angin lagi kencang. Nah, pas mau hujan kah atau Nah, apa ketika gitu, angin lagi kencang, dahan ini kan pada bergerak-gerak nih. ya. Nah, Tapi kita jujur sama penonton, kondisi cuaca saat ini kita harus ngabarkan. Iya. Ini goyang-goyang bukan karena sesuatu tapi memang angin aja Iya. kencang ya. Enggak bang, itu ada yang goyangin. Mana ada nggak ada yang goyangin. Cuma cahaya senter kita buramin. Iya. Apalagi kalau kita menggunakan cahaya senter yang warna merah atau pencahayaan warna merah atau warna biru. Udah itu penonton halusinasinya tinggi. Saya bilang jangan halusinasi. Kita ngingetkan, tapi penonton menikmati halusinasinya itu. Enggak bang. Jadi dia typing macam-macam gitu kan, orang yang typing itu settingan. Ya, yang apa yang kita setting, orang kita tampilin kayak begini, lu aja yang halusinasinya tinggi. Ada aja dia memang Iya, gitu ya. lu aja yang halusinasinya tinggi. Orang kita bilang nggak ada apa-apa, lu ngotot. Kadang-kadang, ini, itu ada tampilan. Oh di situ nenek-nenek, di situ ada apa? Nggak ada nenek-nenek di sini. Ini itu ada anak kecil bergantungan ya kan. Ini bukan panti jompo, saya bilang. Ini bukan panti jompo. Nenek-nenek. Tapi memang pernah ada ketika kita juga di satu tempat bangunan, tapi di belakang bangunan itu
kayak model hutan lebat gitu kan, hutan kosong. Nah, itu kayak jeritan perempuan yang lagi disiksa. Itu masuk di kamera kita. Ada suara-suaranya gitu ya. Wih. Masuk di kamera kita tuh. Ini lokasinya memang saya nggak akan berani sebut karena masuk lokasinya itu harus izinnya. Harus izin. Gak sembarangan gitu ya. Itu lokasi areal tambang. Ya. Oke. Areal tambang, dan di situ tidak ada penerangan apapun. Bahkan tiang listrik apapun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, itu kita dapat rekaman akhirnya suara, ya kan. Ternyata dari suara itu, ya saya cuma ngucap aja, memang dulu pernah terjadi pembunuhan di situ, dan pelakunya sudah divonis hukuman mati. Saya nggak akan sebut di sini. Ya. Pelakunya sudah divonis hukuman mati, dan ya dengan itu ya pihak keluarganya juga berterima kasih dengan kita gitu kan. Akhirnya mitos yang dulu dia mencari anaknya hilang selama 2 tahun itu ditemukan mayatnya di situ. Oh, akibat mungkin ya itu tadi ya. Ada hal-hal yang kebetulan mistis, goib yang mungkin yang penonton itu adalah penonton itu adik dari korban almarhum itu yang lagi nonton kita. Iya. Si adik ini didatangin sama mimpinya katanya datangin sama si kakaknya ini yang korban ini ya. Coba kamu habis nonton ini ndak hubungin dong gitu. Dia tahu di mana. Di situ ada saya katanya. Dia pikir kakaknya lagi nonton juga. Padahal lagi ada di kubur hidup-hidup di situ. Oh, iya. Waduh. Serem juga nih, merinding juga gitu ya, Bang. Itu ya? kita jam di lokasi itu jam 1:30 malam. 1:30 ya. Ya memang harus malam sih, Bang. Itu kita masuk dalam kondisi rame. Sementara rame itu aja masih seram karena gini. Itu nyata sekali teriakan orang minta tolong itu. Waduh. Sampai ada kondisi berapa orang tim kita itu kondisi nggak sadar. Nah, akhirnya diperagakan. Mohon maaf katanya yang kemarin disampaikan sama aparat penegak hukum itu bukanlah keterangan yang benar. Diperagakan sama mereka. Saya disiksanya di sini. Akhirnya besok mungkin dari ibunya itu apa gitu kan menyampaikan ke penegak hukum bahwa lokasinya tuh ada di sini. Waduh, Pak, merinding Kondisinya, juga nih. kondisi duduk seperti ini. Waduh. Oke, Bang. Dari semua tempat di Tarakan, ada nggak kira-kira yang belum tereksplor untuk hal-hal ya uji nyali seperti ini? Habis lah sudah. Habis ya? Tidak berpikir untuk keluar Tarakan nggak? Sudah sering keluar Tarakan. Sudah Tarakan ya. Sereman mana nih, Bang? Tarakan apa? Tapi kalau keluar Tarakan saya solo, nggak sama tim. Oh, nggak sama tim ya? Nah, karena tim kan punya kesibukan masing-masing. Oh. Kalau keluar Tarakan di mana? Di Kaltara Mas ya? Di Bulungan, Nunukan? Bulungan pernah, Nunukan pernah, Sebatik pernah. Oke, kedepannya nih gimana nih? Untuk konten-konten Bahkan seperti ini? saya pernah Sabah Malaysia. Oh, Sabah Malaysia ya? Main di Sabah Malaysia. Dengan konten kreator yang ada di sana juga. Kebetulan diundang gitu. Anu juga? Konten ini juga? Mistis Ada sama yang frekuensinya sama. Iya, jadi setiap memang setiap daerah itu memang selalu ada ya. Ada. Jadi cuma memang kan ada yang sifatnya postingan. Dia rekod dulu baru posting gitu kan. Kalau ada juga sifatnya streaming langsung ya. Nah, kalau saya lebih ini ke streaming aja. Oke, nanti kedepannya nih gimana nih, Bang? Apakah konten-konten seperti ini menurut Abang masih akan Saya pikir masih ya. Masih sangat banyak ya berarti ya. Bayangkan aja model-model film horor padahal sama hantunya sama. Betul. Tapi produksi film horor di bioskop ini lebih banyak daripada film lain ya. Iya. Setiap minggu tuh ada aja film horor baru gitu ya. Ya, seperti gini, kayak umpamanya mitos Saranjana, itu kan ungkapannya dari konten kreator juga. Iya. Oh,
yang di terus Wentira. lintas kota apa itu ya? Wentira yang di Sulawesi Tengah, Iya. ya kan? Ibarat kota yang tidak terlihat, ya kan? Nah, itu kan ungkapannya dari konten kreator juga. Ya, harusnya memang Tarakannya ada horor yang Justru kalau di Tarakan ini ada Harusnya sebenarnya. ya. Kemarin ada beberapa teman-teman produser horor, film horor itu dan sutradara itu kita sudah buat cerita, Sebenarnya untuk skrip awal lah gitu ya. sudah siap. Cuma memang untuk ini kan harus ada sponsor ya kan. Ya, Memang itu harus dia sponsor. lagi. Nah, kita tidak berharap sponsor karena memang ini murni untuk profit gitu kan. Makanya lagi dikembangin nih sama teman-teman Kopruda di Jakarta itu ada sih. Ya, Iya. kemarin kita dipercaya untuk buat ide cerita dan pengembangan cerita. Nah, kebetulan saya mengangkat kisah yang ada di Kalimantan Utara. Mulai dari yang sifat horornya tapi ada edukatifnya tentang nilai sejarah, namun kehidupan sosialnya yang lebih tinggi. Oke. Itu dia. Itu ya, jadi iya sih, nyata gitu kan. Film horor aja tiap minggu di bioskop ada yang baru. Tiap minggu, hantunya sama, yang kuntilanak sama, nggak ganti kuntilanak pakaian sama, dia. Semua Pocongnya. jenis pocong, kuntilanak, demit semua keluar semua Tapi ya. yang nonton Banyak. Jadi Jadi memang konten seperti ini masih karena banyak memang yang gini, dinikmati masyarakat. orang itu kan kadang mikir saya harus terkejut gitu kan. Ya kan, saya harus terkejut. Saya sebenarnya juga nggak suka saya jarang nonton film horor. Saya jarang nonton film horor, tapi saya senang ngelihat gambar itu kalau dia abstrak gitu kan. Nah di situ biasanya saya kalau lagi cari ide gitu kan, ide ini apa nih untuk narasinya saya malam sambil jalan. Karena saya biasa perhitungkan saya harus mampu menyiapkan narasi selama 2 jam. Ya, kan namanya Boring nih. Iya, Iya. namanya streaming uji nyali ya, Bang, ya kayak Ya syukur-syukurin aja, biasa ada gini teman-teman pengrajin roti gitu kan, bang aku kirimin roti gitu Ya, ya. lumayan lah. Masih enak nih, ya kan karena nggak boring di dalam gitu kan. Iya. Kadang saya bertanya, yang kalian nikmati dari keadaan saya seperti ini apa? Iya. Lah saya aja nggak bisa nikmati napas diri saya sendiri loh. Iya. Enggak bang, dia bilang kan dengan cara itu kan kita bisa tahu bang. Nah katanya, terus apa yang paling kalian, abang kalau lagi eksplorisasi itu ada saja cerita. Nah jadi bukan masalah berani, semua orang bisa berani. Betul. Tapi ketika lagi jalan, sama gini, kalau Bang Heri, orang semua bisa cuap-cuap depan mic. Betul. Tetapi membangun narasi untuk diucapkan, itu udah gila coba. Iya. Ini mau ngomong apa, takut ngomong salah. Iya betul. Mikir dulu gitu kan, kalau nggak lepas Ya gitu kan. apa ya kan? betul. Pasti umpamanya 2 jam, 3 jam mau siaran, udah. Ini aku nanti ngomong apa ya? Pasti punya coretan bahkan kan? Iya. Punya coretan. Nah kita ini nggak ada lagi dicoret, udah ditulis kepala, disusun. Kadang sudah disusun kepala, skenarionya pun berubah. Maksudnya bukan skenario yang tertulis, tidak. Keadaan yang tidak seperti hujan, ya kan apa. Mau nggak mau, kita bikin lagi yang lain, gitu kan. Nah, biar penonton ini tidak boring, gitu. Nah, tapi biasanya kita juga melakukan interaksi. Permainan nih, dengan penonton di rumah ada. Kita lakukan permainan. Jadi kayak interaksi 2 arah gitu kan. Penonton ini nurut. Lagi di mana kondisinya? Kondisinya dalam kamar. Dalam kondisi apa? Gelap. Oke, matikan lampu gitu kan apa. Bisa nggak matikan semua pencahayaan di situ yang udah mati, kondisi mati. Nah, pernah lihat ini nggak? Maksudnya bentuk yang aneh-aneh. Pernah sih bang ini gitu. Oke. Coba lihat ke belakang. Ini kan pasti. Iya. Jadi tidak ada kekuatan mistis apa, nggak ada sih. Oke. Kalau bilang orang, ya memang kita juga sebelum memulai untuk live streaming itu kan juga berdoa. Semoga diberikan keselamatan juga. Ya, alhamdulillah selama ini biasanya juga tidak ada ya. biasa dipimpin sama penonton, ya ada penonton yang datang gitu kan. Ibaratnya menjadi konten kreator mistis, horor, tapi ya
Bang Anci juga ya masih selamat, masih sehat walafiat sampai sekarang. Malah tambah besar ya. Tidak ada, Iya. malah tidak Tapi ada. kalau saya memang kayak gini, teman-teman. Kalau hostnya ini, ya kan, dulu nggak begini. Oh iya iya iya. Makanya iya, iya. lagunya tuh apa? Iya. Aku dulu bukan begini, gitu Iya. kan. Aku yang dulu bukan lagi sekarang. Oke lah Bang. Beliau sudah sukses, luar biasa. Sama-sama Luar sukses biasa. ya Bang ya. Ya ini tak terasa nih sudah 1 jam lebih nih kita nih Ya, ngobrol oke. nih Bang ya. Terima Ya. kasih banyak nih ya. Thank you, Bang Sukses Eri. di waktu yang akan datang ya. Untuk konten mistisnya, horornya ya. Dan ini sebenarnya konten yang Nggak, sebenarnya sih coba sekali-sekali, Uh-uh. ya kan, hostnya uji nyali. Waduh. Ini dia Bang. Justru saya yang lebih yakin. takut Bang. Berat badan yang 100 bisa turun 50. Iya. kan? Siap. Mudah-mudahan bisa ini Bang ya. Saya jujur ini Bang, nonton film horor aja saya takut, apalagi ikut nyali. Gila. Oke, baik terima kasih teman-teman berinspirasi sudah pantengin kami dan jangan lupa like, komen dan subscribe kanal YouTube kami di Borneo TV dan sampai jumpa di Borneo Inspirasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.